Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah statistika yang ditugaskan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Haja Astri, yang mana saya di sini dari kelompok 2, yaitu ke bagian menjelaskan tentang materi indeks tertimbang. Apa sih indeks tertimbang itu? Indeks tertimbang merupakan suatu penghitungan indeks dengan metode beberapa macam ya untuk metodenya. Dalam ruang lingkupnya, indeks tertimbang itu penghitungannya berdasarkan suatu data-data atau data yang mau dihitung dari spesifikasinya memiliki bobot ekuitas yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di setiap produk, di setiap barang yang kita gunakan itu pastinya berbeda-beda dari segi penggunaannya, dari segi pemakaiannya, dari segi penyusutannya. Ya, untuk sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai indeks tidak tertimbang. Nah, indeks tidak tertimbang itu merupakan suatu penghitungan dengan spesifikasi datanya yaitu memiliki bobot yang sama. Maksud dari bobot yang sama itu dari segi pemanfaatannya, dari segi pemakaiannya, dari segi penyusutannya itu memiliki hasil yang sama gitu. Seperti kain. Kain kan dapat digunakan ya untuk beberapa macam, seperti diolah sebagai pakaian, celana, dan lain-lainnya. Itu memiliki ekuitas dan kegunaan yang sama, yaitu dipakai. Tetapi saya di sini tidak akan menjelaskan tentang indeks tidak tertimbang karena sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan sedikit ya, yaitu tentang indeks tertimbang menggunakan metode-metode diantaranya yaitu indeks Lesch-Perez atau bisa disebut formula Lesch-Perez, yang kedua indeks fase, yang ketiga indeks Fisher, yang keempat indeks Drobis, yang kelima indeks Marshall. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, dalam penjelasannya saya menerapkan contoh soal, namun contoh soalnya itu tidak dihitung terlebih dahulu karena saya dan teman-teman saya sudah menghitung terlebih dahulu, jadi tinggal memasukkan data-datanya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mekanismenya doang ya. Jadi kegunaan indeks ini salah satunya itu untuk mengukur tingkat inflasi dan deflasi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Nah, yang pertama itu indeks Lesch-Perez. Indeks Lesch-Perez mengembangkan sebuah metode pada akhir abad ke-18 untuk menentukan indeks tertimbang menggunakan bobot periode dasar. Untuk rumusnya yaitu IL sama dengan sigma HT kali KO dibagi sigma HO kali KO dikalikan 100. Nah, IL itu di sini sudah ada angka indeks Lesch-Perez, terus sigma ini nih yang berbentuk seperti angka 3 kebalik ini, itu merupakan keseluruhan, jadi penghitungan dari keseluruhan data-data ya. Dari keseluruhan data HT kali KO.
HT di sini sebagai harga tahun yang dihitung angka indeksnya, yaitu sebagai harga tahun tertentu dikalikan KO, yaitu sebagai kuantitas pada tahun dasar. Dibagi, ya samalah. Kalau untuk deskripsinya ini yang T itu sebagai tahun tertentu ya, untuk O ini sebagai tahun dasar. Kita ingat-ingat saja untuk O itu sebagai tahun dasar dan T itu sebagai tahun tertentu. Lanjut ke contoh soal. Nah, kita sudah menjumlahkan dan untuk penghitungannya kita tinggal memasukkan penjumlahan tersebut kepada rumus yang telah kita lihat tadi, yaitu rumusnya HT kali KO ya, dibagi HO kali KO. Untuk HT kali KO kita mendapatkan keseluruhan jumlahnya yaitu 210.000. Dari mana 210.000? Yaitu penjumlahan dari pengalian HT kali KO, harga tahun tertentu kali kuantitas tahun dasar. Nah, ini jumlahnya yaitu tertera ada 15.000, 30.000, 35.000 dan seterusnya, dijumlahkan mendapatkan 210.000. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. 210.000 dan dibagi 200.000. Ini 200.000 dari HO kali KO ya. Kita tinggal masukkan saja. Ya, sudah dimasukkan, kita bagi 210.000 dibagi 200.000, terus hasilnya kita kalikan 100. Kita mendapatkan hasil yaitu 105. Dikarenakan hasilnya 105, jadi kita dapat simpulkan bahwasannya harga 2019 ke 2020 itu mengalami kenaikan senilai 5%. Mengapa 5%? Untuk mengetahui tingkat inflasi dan deflasi atau kenaikan atau juga penurunan harga tersebut kita dapat diketahui dengan mengurangi 100 ya. 105 dikurangi 100 yaitu 5%. Nah, bagaimana nih kalau kondisinya yaitu isi jumlahnya itu kurang dari 100. Nah, kita tinggal hitung saja ya, berarti kalau kurang dari 100, contoh 98, berarti mengalami penurunan harga atau deflasi senilai 2%. 100 kurangi 98 ya, 2%. Kita lanjut ke metode yang kedua yaitu metode Paase. Paase menguatkan penggunaan kuantitas tahun tertentu sebagai timbangan. Nah, untuk spesifikasinya kita sudah mengetahui ya, IP itu kita sudah jelas indeks Paase, terus ini sigma, dan untuk deskripsi T yaitu sebagai tahun tertentu, O sebagai tahun dasar. Nah, lanjut saja kita ke rumusnya, ke contoh soal maksud saya. Nah, kita jumlahkan lagi ya sesuai rumus yang telah diterapkan, yaitu sigma HT kali KO per sigma HO kali KT. Ini dari jumlah keseluruhan penjumlahan HT kali KO yaitu 240.000 dan 242.500. Kita tinggal masukkan saja ke rumusnya ya. Nah, setelah dihitung 242.500 dibagi 200 bagi 240.000 yaitu mendapatkan hasil 110 ya. 110. Berarti mengalami kenaikan yaitu 10%. Dan mohon maaf untuk di tampilan PPT-nya mengalami kesalahan teknis, harusnya di sini yaitu 242.500 dibagi 240.000 itu dikali 100 mendapatkan hasil 110 ya. 110 tadi dikurangi 100 untuk mengetahui kenaikan atau penurunan. Jadi hasilnya mengalami kenaikan yaitu 10%.
Lanjut ke indeks yang ketiga, itu indeks Fisher. Nah, untuk metode indeks Fisher ini merupakan suatu metode, langkahnya itu diawali dengan menentukan indeks Lesch Peyres dan indeks Passe terlebih dahulu untuk dimasukkan ke indeks Fisher. Nah, kita sudah mengetahui indeks Lesch Peyres nilainya tadi itu berikut ya. Dan untuk indeks Passe juga sudah kita ketahui nilainya. Jadi tinggal masukkan saja, terus dikalikan dan dikuadratkan. Lanjut ke contoh soal. Nah, ini kita sudah mengetahui dari indeks sebelumnya, kita tinggal masukkan saja 105 kali 100, terus dikuadratkan ya, jadi 103. Terus dikurangi 100, jadi 3. Terus kita tinggal tambahin persenan untuk mendapatkan indeks relatifnya. Berarti mengalami kenaikan yaitu 3%. Lanjut ke indeks yang keempat, yaitu indeks Drobis. Nah, indeks Drobis juga sama seperti indeks Fisher, yaitu penentuan nilainya itu berdasarkan indeks sebelumnya, yaitu indeks Lesch Peyres dan indeks Passe, ditambahkan terus dibagi 2. Nah, itu merupakan hasil dari indeks Drobis. ID sebagai indeks Drobis, IL sebagai indeks Lesch Peyres, IV sebagai indeks Fisher dibagi 2 ya. Ini contoh soalnya. 105 tambah 100. Nah, dibagi 2 mendapatkan hasil yaitu 103,2. Berarti dapat disimpulkan yaitu mengalami kenaikan senilai 3,2% ya. Dari penjumlahan 103,2 dikurangi 100. Dan yang terakhir yaitu indeks Marshall-Edgeworth. Marshall-Edgeworth itu menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar ya. Rumusnya ini yaitu IME, yaitu sebagai indeks Marshall-Edgeworth sama dengan sigma HT dikali KO tambah KT dibagi sigma HO dikali KO tambah KT. Nah, untuk menjumlahkannya kita tambahkan dulu KO tambah KT-nya itu berapa, KO tambah KT-nya itu berapa. Nah, terus dikalikan. Perbedaannya itu cuma dari ini nih, HT dan HO. Dalam bentuk pengaliannya yang berbeda. Nah, untuk tata caranya itu sama ya. Kita kalikan dulu, terus kita bagi dulu, terus kita kalikan 100. Nah, itu hasilnya. Ini sebagai lebih jelasnya. Nah, kita tinggal masukkan datanya, yaitu 452.000 dibagi 440.000. Nah, mungkin teman-teman lebih jelas ya. Kita bisa lihat ini dari jumlah keseluruhan sigma, yaitu keseluruhan dari jumlah HO kali KO tambah KT ini keseluruhannya. Terus kita bagi dikalikan 100. Kita mempunyai hasil yaitu 102. Dikalikan 102 yaitu seperti yang sebelumnya. Untuk mengetahui kenaikan dan penurunan itu harus dikurangi 100. Nah, berarti mengalami kenaikan yaitu 2%. Segitu dari penjelasan untuk indeks berdasarkan penentuannya, yaitu indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, dan selanjutnya yang terakhir yaitu indeks rantai. Nah, ini indeks rantai. Indeks rantai merupakan perbandingan yang bersifat pasangan dan disusun secara berantai dari tahun ke tahun. Indeks rantai umumnya lebih fleksibel terhadap penggantian jenis barang ataupun timbangan dibandingkan dengan angka indeks biasa sebelumnya. Nah, untuk indeks rantai ini sebagai gambarannya kita bisa analogikan yaitu rantai. Rantai merupakan suatu besi yang saling
berikatan satu sama lainnya, menjadikan ikatan yang sangat panjang gitu. Nah, indeks rantai ini juga sama begitu ya untuk penentuannya, untuk penghitungannya itu dihitung berdasarkan tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Jadi berkaitan terus seperti rantai itu. Jadi disebutnya indeks rantai. Nah, ini juga ada pendapat dari ini ilmuwan itu menurut Wibisono 2005 indeks berantai menggunakan waktu dasar yang berubah-ubah, tidak seperti indeks-indeks yang menggunakan waktu dasar yang tahun dasar tetap. Umumnya indeks berantai digunakan mengetahui perkembangan komoditas dengan tahun dasar yang bergerak. Nah, indeks rantai ini biasanya digunakan untuk mengetahui inflasi atau deflasi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Nah, untuk mengetahuinya yaitu bisa dilihat dari tahun sebelumnya dan dilihat dari tahun sekarang. Terus dijumlahkan. Nanti juga akan diketahui hasilnya. Apakah hasilnya itu mengalami inflasi, kenaikan harga, atau deflasi, mengalami penurunan. Begitu sedikit gambaran tentang indeks rantai ya. Lanjut ke contoh soal. Nah, ini. Indeks rantai harga. Indeks rantai harga yaitu rumusnya kita di skip dulu ya, kita lanjut ke contoh soalnya untuk mempersingkat waktu. Teman-teman bisa lihat ya, di sini juga ada deskripsinya nih. IT, HT, HT. Dan ini perlu diperhatikan HT-1 itu merupakan harga sebelum tahun sekarang gitu. Misalnya kita ingin mengetahui kenaikan harga tahun ini dan harga tahun sebelumnya. Nah, ini HT-1 itu merupakan tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Nah, kita lihat pada tahun 2016 dan 2015. Dari tahun 2016 terlebih dahulu. Nah, di sini ada harga yaitu 33.000 yaitu sebagai HT dan harga sebelumnya HT kurangi 1 yaitu 30.000 di tahun 2015. Kita bagi terus kita kalikan 100. Nah, hasilnya itu 110 ya. Jadi mengalami kenaikan yaitu 10%. Selain indeks harga, rantai harga, ada juga indeks dari kuantitasnya, menghitung kuantitas jumlah barang. Nah, ini merupakan indeks kuantitasnya. Rumusnya sama ya, dari keterangannya juga bisa teman-teman perhatikan ya untuk memahaminya. IT, T sebelum tahun dasar, sebelum tahun tertentu, KT dibagi KT sebelum tahun tertentu. Lanjut ke contoh soal. Nah, ini kita lihat dari tahun 2016 dan 2015 dikarenakan menghitungnya dari segi kuantitas, kita lihat dari kuantitasnya. Kuantitas tahun 2016 dan kuantitas tahun 2015 kita lihat. Terus kita masukkan ke rumusnya 35 dibagi 32 dikalikan 100 yaitu nilainya 109. 109 ini dikurangi 100 ya. Mohon maaf ada kesalahan teknis juga di sini. Ini harusnya 109 dikurangi 100 yaitu 9. Kita tambahan persen untuk dijadikan indeks relatifnya atau indeks perkiraannya yaitu 9%. Jadi mengalami kenaikan yaitu senilai 9% dari tahun 2015 sampai 2016. Segitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya dilanjutkan mengenali tentang pendeflasian yang akan dijelaskan oleh teman saya.